Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Inaya Hibranisa, saya mahasiswa Teknik Industri dengan NIM 23106060033. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkodean dari rumus bangun ruang. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini sudah ada beberapa rumus bangun ruang yang kita definisikan terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus mendefinisikan dulu? Karena untuk memanggil nilai-nilai ini nantinya, kita harus mendefinisikannya di awal agar bisa dipanggil nanti di fungsi-fungsi berikutnya. Nah, lalu oke, langsung saja. Pertama kita sudah mendefinisikan beberapa rumus ya. Ada rumus 1 yaitu mengenai volume balok, rumus 2 mengenai volume dari prisma, rumus 3 volume dari kerucut, lalu rumus yang keempat itu adalah volume dari 5 segitiga. Nah, dari semua kode ini yang pertama kali akan di print adalah dari menu ini. Nah, namun karena menu ini adalah berupa fungsi, maka menu ini akan mengarah ke fungsi menu. Nah, fungsi ini mungkin bisa langsung saja kita coba dengan run kodenya. Oke, lalu seperti yang terlihat di terminal ini ya. Saat kodenya telah kita run, langsung menghasilkan persis seperti isi fungsi dari menu ini. Nah, lalu kita diminta untuk masukkan nomor menu. Nah, mengapa kita diminta untuk memasukkan nomor menu, padahal di sini setelah nomor 4 itu tidak ada. Nah, jadi karena di sini ada pilihan untuk memasukkan nomor menu. Jadi nanti jadi tadi mengeprint dari hasil input ini, dari hasil pilihan ini. Nah, misalkan kita memilih salah satu dari menu ini, mau menghitung balok, prisma, kerucut, atau 5 segitiga. Kita misal memilih nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita akan menghitung volume dari prismanya. Nah, karena tadi kita menginput nomor 2, nah di percabangan ini, jika kita memilih pilihan nomor 2, maka kita akan diarahkan terlebih dahulu ke rumus 2. Nah, di atas tadi, seperti yang bisa kita lihat, rumus 2 ini sudah didefinisikan dengan beberapa fungsi dari rumus volume prisma. Nah, nantinya kita akan diminta untuk menginput nilai alas segitiga, nilai tinggi alas segitiga, dan nilai tinggi prismanya. Nah, input tersebut berupa float. Nah, kenapa float? Soalnya nanti jika data yang kita masukkan, misalkan di sini integer, nah nanti kita memasukkan data float itu akan terjadi error. Maka untuk meminimalisir hal tersebut, kita memasukkan tipe data float. Nah, lalu jika kita mencoba hasilnya dengan masukkan nilai alas, tinggi, dan tinggi prismanya, maka kita akan lihat seperti apa jadinya. Nah, seperti yang bisa kita lihat setelah kita menginput beberapa nilai tadi yang diminta, misalkan nilai alasnya 2, nilai tinggi alasnya 3, dan nilai tinggi prismanya 4, langsung ada 12. Nah, ini tuh 12 hasil dari rumus volume prisma yang sudah kita simpan di sini. Lalu hasil tersebut di print dan dimunculkan dalam layar. Nah, lalu setelah itu, karena rumus 2 tadi sudah selesai dijalankan, nah, maka kita akan lanjut ke ulangi ini. Nah, fungsi dari ulangi yaitu fungsi ini. Nah, karena rumus tadi setelah selesai dijalankan, kita akan masuk ke fungsi ulangi. Nah, fungsi ulangi itu akan menampilkan apakah Anda akan tetap berada di program, ya atau tidak. Misalkan kita menginput ya, maka nantinya, mungkin kita langsung coba saja.
Nah, jika kita menginput nilai Y di sini, nilai Y gitu, dan nilai Y-nya itu dimasukkan ke dalam variabel ulang ini. Nah, di sini kan ada percabangan. Jika nilai variabel ulangnya itu sama dengan Y, maka kita akan mengarah kembali ke menu tadi, menu yang ini. Sama seperti yang sudah kita lihat tadi. Nah, seperti yang kita lihat, kita diarahkan kembali ke menu yang tadi kita hitung. Lalu, jika mungkin kita akan mencoba rumus yang lain, yaitu menghitung 5 segitiga. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan nilai-nilai seperti tadi. Nah, setelah hasilnya keluar, kita akan ditanya kembali apakah Anda akan tetap berada di program. Misal kita memasukkannya tidak, no, maka kita akan keluar dari program tadi. Oke, baik. Namun bagaimana jika kita memilih bukan dari salah satu angka ini 1, 2, 3, 4, karena kan di sini ada angka 1, 2, 3, 4 pilihannya. Kita akan coba. Misalkan kita milih nomor 7. Nah, kita akan karena Anda salah memilih nomor. Dan akan ke menu ulangi tadi dan mengulang lagi. Lalu untuk selanjutnya, nah sebelumnya kenapa di barisan paling atas ini ada import math? Karena di salah satu rumus yang kita punya, yaitu rumus dari kerucut, nah ini kan memasukkan nilai dari pi. Seperti yang kita tahu, kita lazimnya itu memasukkan nilai pi itu 3,14. Namun karena kita ingin memilih nilai yang lebih tepat, makanya kita memasukkan pi ini dari library math agar si nilai pi-nya itu lebih akurat lagi dari 3,14. Nah, mungkin cukup sekian hasil dari program penghitungan rumus bangun ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.